Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amalia Putri dengan NIM 4101422223. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode grafik dan garis lidik dalam penyelesaian permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dalam program linier. Nah, yang pertama, metode grafik. Penyelesaian masalah program linier dengan menggunakan metode grafik pada umumnya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu merumuskan model matematika yang sesuai dengan syarat yang diperlukan dalam program linier. Dan yaitu ada yang memuat fungsi tujuan, fungsi kendala, dan syarat non-negatif. Yang kedua, kendala-kendala yang ada di gambar hingga dapat diperoleh daerah yang visible atau daerah yang memenuhi kendala. Kemudian, menentukan nilai fungsi tujuan yang dihitung di setiap titik sudut daerah penyelesaian. Yang keempat, dipilih nilai yang sesuai dengan fungsi tujuan. Jika memaksimumkan, maka dipilih nilai yang terbesar dan sebaliknya. Yang terakhir, menyusun simpulan berdasarkan permasalahan real. Nah, contoh yang pertama, lahan dengan luas 8.000 meter persegi akan dibangun ruko tipe A dan tipe B. Untuk tipe A diperlukan 200 meter persegi dan tipe B diperlukan 100 meter persegi. Jumlah ruko yang dibangun paling banyak 50 unit dengan keuntungan penyewaan ruko tipe A adalah 400.000 per unit dan tipe B adalah 300.000 per unit. Keuntungan maksimal yang diperoleh dari penyewaan ruko tersebut adalah, nah, yang pertama kita menentukan fungsi kendala serta fungsi tujuan. Fungsi kendalanya yaitu 200x plus 100y kurang dari sama dengan 8.000, yang ekuivalen dengan 2x plus y kurang dari 80 dan x plus y kurang dari 50. Yang kedua, menentukan fungsi tujuan. Karena tadi yang ditanyakan adalah maksimum, keuntungan maksimum, maka Z maksimum sama dengan 400.000 X plus 300.000 Y. Nah, yang selanjutnya kita menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan metode grafik pada GeoGebra. Yang pertama, kita menuliskan fungsi kendala dari permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya kita menggunakan simbol dan untuk agar daerah penyelesaian dapat muncul, dan jangan lupa menuliskan syarat non-negatif X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Selanjutnya, kita menentukan titik pojok dari daerah hasil penyelesaian. Nah, titik pojok yang pertama yaitu 0,0, 0,50, 30,20, dan 40,0. Selanjutnya, kita akan mensubstitusikan titik-titik pojok tersebut ke fungsi tujuannya. Nah, dengan mensubstitusikan titik-titik 0,0, 0,50, 30,20, dan 40,0, yang pertama kita substitusikan 0,50. Fungsi tujuannya 400x plus 300y. 400 dikali 0 ditambah 300 dikali 50 sama dengan 0 ditambah 1.500. Untuk titik 30,20, 400.000 dikali 30 ditambah 300.000 dikali 20 sama dengan 12 juta ditambah 6 juta sama dengan 18 juta. Yang terakhir, titik 40,0 sama dengan 400.000 dikali 40 ditambah 300.000 dikali 0 sama dengan 16 juta ditambah 0 sama dengan 16 juta. Kenapa
titik 0,0 tidak disubstitusikan karena 0 dikali berapapun hasilnya 0. Nah, dari penyelesaian di sini menghasilkan Z yang terbesar adalah 18 juta. Jadi, keuntungan maksimal yang didapatkan yaitu 18 juta rupiah. Untuk contoh yang kedua, untuk membuat 1 liter sirup jenis A diperlukan bahan berupa 200 gram perisa buah dan 100 gram gula. Untuk membuat sirup jenis B diperlukan 200 gram perisa buah dan 300 gram gula. Di tempat produksi tersedia 400 gram perisa buah dan 4.000 gram perisa buah dan 3.000 gram gula. 1 liter sirup jenis A mendapat keuntungan Rp3.000 per liter dan jenis B mendapat keuntungan Rp5.000 per liter. Keuntungan maksimal yang diperoleh adalah Nah, yang pertama kita menentukan fungsi kendala dan fungsi tujuan. Fungsi kendalanya yaitu 200x plus 200y kurang dari 4.000, 100x plus 300y kurang dari 3.000, dan fungsi tujuannya Z max sama dengan 3.000x plus 5.000y. Sama seperti yang tadi, kita menggunakan GeoGebra untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang pertama kita masukkan dulu fungsi kendalanya, kemudian menuliskan syarat non negatif yaitu x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Nah, dari sini didapat titik sudutnya 0,0, 0,10, 15,5 dan 20,0. Sama seperti yang tadi, kita menggunakan dengan cara mensubstitusikan titik sudut pada fungsi tujuan. Nah, yang pertama, titik sudut yang pertama 0,10 kita substitusikan pada fungsi tujuan 3.000x plus 5.000y. 3.000 dikali 0 ditambah 5.000 dikali 10 sama dengan 0 ditambah 50.000 sama dengan 50.000. Yang kedua, titik 15,5 kita substitusikan mendapatkan hasil 3.000 dikali 15 ditambah 5.000 dikali 5 sama dengan 45.000 ditambah 25.000 sama dengan 70.000. Yang terakhir, titik yang terakhir 20,0 kita mendapatkan hasil 3.000 dikali 20 ditambah 5.000 dikali 0 sama dengan 60.000 ditambah 0 sama dengan 60.000. Nah, dari hasil penyelesaian di atas, keuntungan maksimumnya adalah 70.000. Selanjutnya, kita menggunakan metode garis selidik. Nah, metode garis selidik merupakan metode yang umum digunakan dalam program linier untuk mencari nilai optimum dari suatu persoalan. Nah, dalam program linier terdapat fungsi linier dan fungsi objektif. Fungsi objektif atau fungsi tujuan yang biasanya ditulis dalam bentuk Z sama dengan AX plus BY atau Fx, Y sama dengan AX plus BY. Nah, dalam program linier juga terdapat sistem pertidaksamaan linier atau yang disebut dengan syarat atau fungsi kendala. Nah, contohnya masih sama seperti yang tadi. Kita juga menggunakan GeoGebra untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang pertama kita menentukan fungsi kendalanya terlebih dahulu dan fungsi tujuannya. Yang pertama kita masukkan fungsi kendala dan syarat non-negatif pada grafik GeoGebra-nya. Kemudian kita masukkan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya 400.000 X ditambah 300.000 Y sama dengan
Nah, karena tadi sudah didapatkan eh, keuntungan maksimalnya yaitu 18 juta, kita dapat membuktikannya di sini apakah benar keuntungan yang maksimumnya adalah 18 juta. Kita isikan nilai K sama dengan 18 juta. Nah, dari sini terlihat kan garis dari fungsi tujuannya berada pada perpotongan titik 30 dan 20. Nah, jadi sama ya antara metode grafik dan metode garis selidik memiliki hasil penyelesaian yang sama. Untuk contoh yang kedua, masih sama seperti yang tadi. Nah, yang pertama kita menentukan fungsi kendala dan fungsi tujuannya. Kemudian kita menggunakan GeoGebra juga. Lalu kita isikan fungsi tujuannya. Nah, kan tadi didapatkan keuntungan maksimalnya 70.000. Kita akan membuktikan apakah benar keuntungan maksimalnya adalah 70.000 menggunakan metode garis lidik. Kita isikan K sama dengan 70.000. Nah, di sini garis dari fungsi tujuannya tepat berada di perpotongan antara garis dari fungsi kendalanya ya. Jadi hasilnya sama. Keuntungan maksimal yang didapat adalah 70.000. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa antara metode grafik dan metode garis lidik memiliki penyelesaian yang sama. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.